Yang ingin saya sampaikan adalah, Bung Lubis berbicara tentang pengakuan. Benar bahwasanya seseorang itu bisa berstatus sebagai orang berzina apabila dia mengaku. Maka itu percuma pengakuan sebelah pihak. Ini fikih, bisa dipelajari. Saya tidak perlu tahu Bung Lubis atau TJ itu punya bukti atau tidak, punya saksi atau tidak. Saya tidak perlu tahu. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Beberapa konten saya terakhir banyak yang menanggapi. Salah satunya termasuk TIJ, bahkan ada yang menanggapi sampai 2 kali, yaitu Bung Lubis 212. Saya anggap tanggapan-tanggapan itu adalah apresiasi. Maka saya juga harus mengapresiasi dengan menanggapi. Yang ingin saya sampaikan adalah, Bung Lubis berbicara tentang pengakuan. Nah, benar bahwasanya seseorang itu bisa berstatus sebagai orang berzina apabila dia mengakui. Dan ketika kita menuduh seseorang berzina dan dia mengakui, maka berarti kita tidak qadhaf, walaupun tidak mendatangkan 4 saksi. Tetapi perhatikan, ini poinnya. Iqrar dalam zina itu harus dari 2 belah pihak. Kalau si laki-lakinya mengaku saya berzina dengan si A, lalu si A menolak untuk mengakui bahwa berzina dengan si laki-laki ini, maka justru si laki-laki ini berzina plus melakukan qadhaf terhadap si perempuan itu. Kenapa? Karena untuk dirinya dia berlaku pengakuannya, tapi untuk orang lain bukan pengakuan, namanya tuduhan. Jadi kalau untuk dirinya itu iqrar, kalau untuk orang lain namanya dakwah atau iddia. Tetap yang untuk orang tersebut butuh dia mengaku, atau si yang menuduh ini, si yang sudah mengaku untuk dirinya ini harus punya 4 orang saksi. Artinya pengakuan kalau hanya sebelah pihak dan yang kita tuduh berzina adalah bukan cuma yang ngaku tapi ternyata termasuk juga yang perempuannya, maka itu percuma pengakuan sebelah pihak. Ini fikih, bisa dipelajari. Ya, bukan omong kosong ya, itu jelas seperti itu. Kemudian saya tidak pernah menuduh TIJ menuduh Umi Preman berzina. Ingat, apalagi Bung Lubis. Saya tidak pernah menuduh Umi Preman berzina dengan Bung Lubis, atau saya juga tidak pernah menuduh Bung Lubis menuduh Umi Preman berzina. Sehingga saya tidak perlu tahu Bung Lubis atau TIJ itu punya bukti atau tidak, punya saksi atau tidak. Saya tidak perlu tahu. Kenapa? Karena saya tidak masuk di ranah menuduh. Saya bilang misalnya itu bukan ngeles, itu konsisten kepada kalimat. Saya menarasikan jumlah syartiyah, kalimat yang bertaut, satu hukum yang bergantung kepada sesuatu untuk bisa ditetapkan. Misalnya man ya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa yang melakukan keburukan maka akan dibalas dengan keburukan itu. Jadi kapan akan dibalas? Ya bila dia melakukan. Apabila tidak melakukan maka tidak ada balasan. Kalau Fatimah mencuri saya potong, kalau tidak mencuri tidak saya potong. Jadi jumlah syartiyah itu bukan tuduhan. Tidak pernah ada orang menuduh tuh bahasanya misalnya atau contohnya atau siapa saja atau jika tidak, bukan tuduhan seperti itu. Ketika saya sudah pertegas tidak, itu bukan tuduhan, saya tidak perlu tanya Anda punya bukti atau tidak. Saya hanya bilang kalau Anda menuduh tidak punya bukti, itu kan qadhaf namanya. Kemudian ada yang terselip dalam bahasa saya. Sebetulnya bukan soal punya itu kita mengantongi, bukan. Bukan soal itu, bukan. Kita tertib memahami ayatnya. Walladzina itu isim mausul. Asmaul mausulah tufidu al-umumah. Begitu dalam usul fikih. Isim mausul berarti mencakup semua. Siapa saja. Orang-orang ya. Sehingga tidak ada salah kalau saya bilang entah TIJ, entah Gus Arya, entah siapalah. Kalau melemparkan tuduhan, maka harus mendatangkan saksi. Kalau tidak ada saksi, maka dia itu masuk qadhaf, dicambuk 80 kali. Itu hukum. Kalau tidak, ya tidak. Yang menjadi poin adalah mengantongi atau memiliki itu belum cukup untuk melepaskan Anda dari melakukan qadhaf apabila menyampaikan narasi tuduhan. Kapan Anda lepas dari qadhaf? Bila Anda menampilkan. Jadi bahasanya bukan yamliku, summa la yamliku, bukan dia tidak punya, tapi summa lam ya'tu, dia tidak menampilkan atau tidak mendatangkan. Poin ini poin sekali ini. Jadi kalau kamu qadhaf menuduh orang, kamu punya bukti tapi kamu tidak tunjukkan buktinya, kamu tetap menuduh namanya. Jadi bukan masalah punyanya sebetulnya, tetapi kamu menampilkan. Summa itu kan litartib. Jadi setelah kamu menuduh, kamu sampaikan buktinya, kan sudah seperti itu. Ini kan mudah dipahami. Jadi kalau sudah paham seperti ini, seharusnya
Kamu kalau menyampaikan tuduhan kepada orang, kamu barengkan dengan ini buktinya. Itu baru lepas dari kodam. Kalau berbahasa tapi bukti itu nanti akan ada di pengadilan. Nah, oke lah. Berarti seharusnya tuduhannya nanti di pengadilan, jangan disuarakan dulu. Ini saya tetap nggak menuduh kamu menuduh orang berzina kok nggak? Saya nggak mau tahu soal itu. Saya tidak akan mengatakan kamu menuduh atau tidak, itu urusan kamu saja. Sehingga saya juga tidak perlu tahu kamu punya bukti atau tidak. Saya cuma menjelaskan, misalnya kamu menuduh, terus kamu mengantongi punya bukti, tapi kamu tidak menampilkan bukti itu, tetap salah. Ini misalnya ingat ya, jika kamu menuduh orang berzina, kamu punya bukti, 4 saksi atau bahkan, tapi kamu tidak menampilkannya, ya sama saja. Gampangnya begini, kamu punya SIM, punya STNK, ditinggal di rumah, datang, kena polisi, ditilang. Apa bedanya punya dengan tidak punya? Yang penting kan kamu melalui sebuah jalan, di situ di mana harus bawa SIM dan STNK, bukan hanya harus punya, tapi harus bawa. Kamu tidak bawa, melanggar. Jadi harus kamu tunjukkan saksi dan buktinya. Itu ya. Kalau mau disiplin bicara hukum syariat. Nah, makanya bahasanya itu summalam ya'tu, bukan summalam yamliku, bukan tidak punya. Jadi di atasnya punya. Punya itu ya pasti harus. Al-faqidu la yu'ti, wal faqidu la ya'ti bima yafqud. Orang yang tidak punya tidak mungkin bisa membawa, tapi orang yang punya belum tentu bisa membawa. Orang punya rumah nggak dibawa-bawa. Ya toh? Jadi ini kan gampang dipahami. Jadi sudah benar kalau ada orang yang mengatakan kamu menuduh, mana buktinya, kan begitu. Kamu menuduh, mana buktinya, sudah benar. Ini kan logika wajar. Oh, nanti buktinya. Ya wallahu a'lam memakai teori apa kalau nanti buktinya. Dan saya juga tidak menyampaikan ini tentang mereka. Bukan, ini tentang siapa saja. Ya kan, qasdul lafzi ala maqsudil lafid. Kita ngomong itu tergantung kita apa maksudnya. Ya toh? Bukan ala qasdis sami, bukan tergantung yang dengar, bukan, rusak persoalannya. Jadi yang ngomong itulah yang berhak menentukan apa maksudnya. Jadi saya mengatakan bukan bermaksud ini, berarti itu yang harus diterima. Perkara ada yang mengatakan saya menuduh, itu kan karena dia salah paham. Wa kam min aibin qaulan fasihan min ajli kauni fahmihi qabihan. Banyak orang memang yang mencela hal yang benar karena pemahamannya salah gitu. Tidak sesuai dengan yang dimaksudkan oleh lafidnya. Itu. Jadi bukti bukan hanya harus punya, tapi harus didatangkan. Pengakuan harus dari dua belah pihak. Kemudian yang terakhir tentang tanggapan Kang Maesa, apakah video atau CCTV itu bisa mewakili? Saya baca di fatwanya Syekh Ali Jum'ah, ulama Mesir, ulama Azhar, tidak cukup. Hanya dua jalan saja, iqrar dan arba'atus syuhada. Hanya dua jalan saja, tidak pernah ada yang lain. Kecuali kalau li'an dalam suami istri, lain ya. Jadi selama tidak ada dua hal ini, maka tidak bisa. Atau salah satu dari dua hal ini, maka tetap dianggap qadhaf. Itu jelas. Bahkan yang lebih real yaitu tes DNA, misalnya si fulanah dituduh berzina dengan fulan, lalu fulanah ini hamil, lalu lahir anaknya, di tes DNA-nya sama dengan si fulan, tetap bukan anaknya fulan, tetap bukan anak zina, tetap bukan dianggap sebagai pelaku zina. Kenapa? Karena kalau kita belajar fikih, di situ arba'atu syuhada itu ada lagi catatannya, muayanah, melihat langsung dengan mata. Kalau video tidak langsung, sudah melalui perantara, jelas, langsung dengan mata. Kemudian ru'yatu farjihi fi farjiha. Farjun itu di situ bukan vagina ya, tetapi kemaluan. Melihat kemaluan si laki-laki atau penis masuk kepada kemaluan si wanita. Ini hukum syariah, jangan kamu tertawakan. Wah, kalau begitu repot ya, harus pasang alarm di sempak. Enggak ya. Enggak begitu juga. Lagian. Kenapa kita harus cari-cari tahu orang berzina atau tidak? Agama mengajarkan orang itu menutupi aib orang lain, bukan membongkar-bongkarnya. Terus kamu bilang, saya bilang Umi Preman berzina, saya ingin mengajak kamu tidak membongkar. Aduh, tambah rusak ujang lagi ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.